kalaupun teman-teman setelah lulus kuliah gak kerja, tidak kerja sesuai jurusan atau tidak mendapatkan pekerjaan sesuai keinginan, saya jamin tidak akan menyesal karena teman-teman kuliah meskipun kerjaannya nanti tidak sesuai keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Muafiq Aziz, teman-teman. Gimana kabarnya, teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, rezekinya lancar dan penuh barokah. Jadi pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, obrolan kali ini saya mohon untuk disimak baik-baik sampai selesai karena ini benar-benar penting bagi calon mahasiswa baru atau bagi para orang tua. Kadang si anak itu minat tapi si orang tua nggak dukung. Kadang si orang tua dukung tapi si anak nggak minat. Jadi penting bagi keduanya, bagi orang tua atau bagi si anak. Jadi obrolan kita sekarang ini tentang urgensi atau pentingnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jadi di sini saya generalisasi menjadi tiga hal urgensi pentingnya melanjutkan perguruan tinggi. Yang pertama itu ini karir. Jadi dengan melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, dengan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, maka peluang karir itu bisa lebih besar. Memang tidak semua orang yang kuliah itu langsung dapat kerjaan yang bagus, itu nggak semua gitu. Yang nganggur-nganggur itu juga banyak gitu. Tapi kan pola pikirnya nggak gitu. Kalau yang kuliah aja nganggur, gimana yang nggak kuliah, kan kayak gitu. Terus ada karir-karir yang memang harus ditempuh dengan kuliah gitu. Misal mau jadi dokter, nggak bisa kalau nggak kuliah. Plus mau sepinter apapun ya nggak bisa jadi dokter, karena itu jadi syarat mutlak. Nanti pendidikan perguruan tingginya itu menjadi syarat mutlak gitu. Atau mau jadi guru itu juga mungkin susah gitu, mungkin nggak bisa. Kalau sekarang harus lulusan minimal sarjana kalau sekarang untuk bisa jadi guru, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Dengan berkuliah itu bisa, peluang karirnya itu bisa lebih tinggi, meskipun nggak semua orang yang kuliah itu pasti dapat kerjaan yang bagus. Tapi karena persoalannya gini, kadang pola pikir seperti ya kuliah juga belum tentu dapat kerjaan yang bagus, pola pikir seperti itu kadang kan muncul dari anak yang baru lulus SMA, anak yang masih berumur 19 tahun. Anak yang masih remaja seperti ini, dia perlu dibimbing pola pikirnya, nggak bisa langsung dipasrahkan ke dia. Kalaupun si anak ini nggak mau, mungkin bisa dibujuk, bisa dijelaskan urgensi kenapa harus melanjutkan perguruan tinggi gitu. Kalau langsung diberikan kebebasan kepada si anak, tentu si anak itu, si remaja ini memilih ya mungkin ya, kalau bukan yang emang memiliki kemauan tinggi untuk pendidikan, mungkin dia akan milih ya gak usah lanjut kuliah, lanjut kerja aja gitu, kerja apa aja yang penting bisa dapat duit gitu. Mungkin akan berpikir seperti itu karena dia pola pikirnya itu masih remaja, dia itu masih labil, dia perlu dibimbing.
pemikirannya itu kalau masih remaja itu kan belum sepenuhnya sematang orang-orang dewasa pada umumnya gitu. Makanya sebagai remaja dia masih perlu dibimbing gitu ya teman-teman. Nanti coba diingatkan, ini apalagi sekarang kan bulan-bulan untuk pendaftaran perguruan tinggi nih, bebas mau kuliah di mana. Saya nggak mengerucut kuliah harus di mana, nggak harus perguruan tinggi bagus misal UI, UGM, misal ITB atau mana, tidak sama sekali. Yang penting lanjut ke perguruan tinggi, karena yang menjadi urgent itu bukan perguruan tinggi apa, itu menjadi penting juga, tapi itu tidak terlalu urgent, masih maksudnya bukan primer, bukan sesuatu yang primer. Kalau perguruan tingginya apa gitu, itu bukan sesuatu yang primer. Yang primer itu yang penting lanjut ke perguruan tinggi aja dulu, bebas kuliah kampusnya mana bebas, cari yang murah, misal nggak punya biaya bebas, cari beasiswa bebas, syukur-syukur bisa dapat beasiswa di kampus yang bagus, top. Saya selalu salut sama teman-teman yang bisa dapat beasiswa di kampus-kampus yang bergengsi gitu, di kampus-kampus yang tinggi bagus gitu, akreditasinya itu bagus gitu. Saya selalu bangga. Kenapa? Karena kampus-kampus dengan akreditasi bagus itu juga biasanya seleksi untuk beasiswanya itu juga ketat. Kalau dia bisa lolos berarti dia termasuk anak yang pintar. Nah, maka dari itu saya tuh selalu merasa bangga atau kagum dengan teman-teman yang masuk ke perguruan tinggi yang bergengsi gitu, dengan jalur beasiswa. Itu ya teman-teman, itu yang pertama. Jadi perlu diarahkan ya, putra putrine jenengan diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Atau bagi teman-teman yang sekarang posisinya baru lulus SMA, silahkan teman-teman melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya jamin teman-teman, kalaupun teman-teman setelah lulus kuliah gak kerja, tidak kerja sesuai jurusan atau tidak mendapatkan pekerjaan sesuai keinginan, saya jamin tidak akan menyesal karena teman-teman kuliah, meskipun kerjaannya nanti tidak sesuai keinginan. Karena ada poin kedua yang akan didapat, masih ada poin 2 dan ketiga yang ini nanti aku yakin dengan berkuliah teman-teman itu tidak akan pernah menyesal. Poin kedua apa? Yang bisa didapatkan dengan kuliah itu adalah lingkaran sosial yang lebih tinggi. Gini, ini tanpa sedikit pun untuk merendahkan orang yang tidak kuliah ya, tanpa ada rasa ingin merendahkan gitu, enggak, tanpa sedikit pun. Dengan kita berkuliah, paling tidak minimal circle kita itu, circle lingkaran sosial kita itu adalah orang-orang yang kuliah juga. Kita jadi punya teman kuliah. Paling dasarnya gitu. Kalau orang yang nggak kuliah, nggak punya teman kampus, istilahnya teman kuliah, teman sejurusan dan kuliah itu nggak punya teman, dia nggak punya teman seperti itu paling dasarnya. Nah, kita kan nggak pernah tahu tuh, setelah kita misal 4 tahun kuliah bareng, terus terbentuk lingkaran sosial di perguruan tinggi, kita jadi punya banyak temen di perguruan tinggi. Terus kita gak pernah tahu nanti ketika kita udah masing-masing ini lulus, kita gak pernah tahu teman-teman kita ini nantinya bakalan jadi apa. Oke, katakanlah kita sekarang belum jadi apa-apa, kerjaan yang kita
inginkan itu belum bisa terwujud. Tapi nanti kan kita nggak tahu teman-teman kita itu yang dulunya masih sebangku kuliah, teman di kelas, teman di kampus gitu, atau teman-teman di organisasi di kampus, itu mereka sekarang jadi apa gitu. Ada yang tiba-tiba udah jadi kepala sekolah, ada yang jadi dosen, ada yang jadi PNS. Yang jadi PNS banyak, ada yang jadi pengusaha misalnya, kita nggak pernah tahu. Nah, dengan begitu itu lingkaran sosial kita itu jadi meningkat. Nah, meningkatnya lingkaran sosial bukan terutama untuk memanfaatkan mereka ya, bukan terutama untuk memanfaatkan mereka, tapi dengan lingkaran sosial yang baik itu akan mempengaruhi kita untuk bisa lebih baik juga gitu. Karena kita berada di dalam lingkaran sosial yang baik. Misal kita nggak bisa apa, bisa dibantu sama teman apa gitu. Atau karena kita berada di lingkaran mereka, tiba-tiba mereka memberikan kesempatan apa gitu. Banyak kesempatan-kesempatan yang datang dari lingkaran sosial kita gitu. Kalau semakin baik lingkaran sosial kita, maka kesempatan yang akan datang itu mungkin juga akan lebih baik gitu. Itu yang kedua ya teman-teman. Nah, sebenarnya yang paling inti dan yang paling urgent itu ada di poin ketiga. Di poin ketiganya ini. Poin ketiga apa? Jadi kenapa kita harus melanjutkan kuliah gitu? Yang paling penting untuk didapatkan ketika kuliah itu adalah perubahan pola pikir. Kerangka berpikir itu menjadi sistematis. Jadi kalau kita kuliah, secara otomatis kita itu akan dididik atau dibiasakan dengan pola pikir ilmiah. Nah, pola pikir ilmiah itu pasti sistematis. Pasti sistematis. Pola pikir ilmiah itu. Nah, ini pola pikir ini yang tidak mudah didapatkan oleh remaja-remaja yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Bisa jadi dia suatu saat dapat gitu, punya pola pikir seperti itu, tapi itu prosesnya lama. Beda kalau orang yang melanjutkan perguruan tinggi, ketika dia masuk ke dalam kampus, udah mulai masuk perkuliahan, maka di situ sistem pola pikir ilmiah itu akan langsung ditodongkan. Mau tidak mau, kamu pola pikirnya harus pola pikir ilmiah mulai sejak sekarang gitu. Harus sistematis pola pikirnya. Nah, dengan pola pikir seperti ini yang akan banyak membantu teman-teman nanti di kehidupan yang sesungguhnya sebenarnya. Artinya di kehidupan yang real di masyarakat gitu. Nah, pola pikir ilmiah itu seperti apa? Pola pikir ilmiah itu maksudnya, satu, dia itu mampu berpikir kritis. Jadi tidak mudah semerta-merta percaya atau terpengaruh terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Orang yang mudah termakan hoax itu karena dia tidak punya kemampuan berpikir kritis. Makanya dia itu mudah terpengaruh oleh berita-berita palsu. Ketika misal ada informasi yang tiba-tiba lewat di beranda sosial media kita langsung percaya. Itu karena kita tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis gitu. Kalau orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis itu enggak seperti itu. Pasti dia akan mencari tahu ketika ada informasi yang kita tertarik terhadap informasi itu dan lewat di beranda kita
Kita tidak semerta-merta langsung percaya mau berita itu sesuai dengan yang kita pikirkan atau tidak. Kita itu tidak semerta-merta percaya, tapi kita akan mencari tahu dulu. Bahkan apalagi sampai menyebarkan kembali gitu. Itu maaf ya, itu namanya kebodohan kuadrat. Karena kita belum tahu pasti kebenarannya, tapi kita malah menyebarkannya, itu fatal itu. Paling tidak kita cari tahu dulu kalau benar, kalaupun itu misal sesuai dengan apa yang kita inginkan lalu kita sebarkan, oke, gak apa-apa gitu. Kalau itu adalah sesuatu yang benar gitu. Setelah kita mengkonfirmasi kebenarannya itu. Gitu ya teman-teman. Itu satu, kita berpikir kritis. Yang kedua adalah sudut pandang. Tentang sudut pandang. Sudut pandang ini maksudnya gini. Kita itu tidak semerta-merta hanya menerima kebenaran yang apa yang kita yakini benar gitu. Kita bisa menerima sudut pandang orang lain gitu. Bagi kita A itu adalah benar, tapi bagi orang lain belum tentu A itu benar. Bisa jadi buat orang lain kebenaran itu adalah B gitu. Yang mereka yakini benar itu adalah B. Dan kita harus punya pemahaman tentang sudut pandang gitu. Yang dilakukan itu adalah bukan mengejudge orang yang punya pemahaman B itu salah, tapi kita pelajari sudut pandang B itu kenapa punya sudut pandang tentang kebenaran B, padahal yang saya yakini adalah A. Jadi kita justru malah belajar, malah mempelajari. Misal ya, buat aku yang melihat gajah dari depan itu meyakini bahwa gajah itu ekornya gajah itu hidungnya panjang. Dia itu hidungnya berbentuk belalai, panjang gitu. Sedangkan menurut orang lain, gajah itu dia melihatnya dari belakang, yang panjang itu ekornya gitu. Nah, apakah saya lantas menyalahkan orang yang melihat gajah itu dari belakang? Tentu tidak. Yang perlu kita lakukan adalah kita mencari tahu kenapa orang lain itu melihat gajah itu, gajah adalah ekornya yang panjang, padahal menurutku adalah hidungnya yang panjang. Nah, ketika kita masuk ke sudut pandang mereka, maka kita akan mengetahui, oh ini toh alasannya kenapa dia itu menyebut bahwa ekor gajah itu ekornya panjang, sementara saya menyebut gajah itu hidungnya panjang. Meskipun ketika kita disuruh nyebutin, sebutkan ciri-ciri gajah, top of mind kita itu tetap hidungnya panjang, belalainya panjang, kita tetap jadi tidak menyalahkan orang yang menyebutkan ciri-ciri gajah ekornya panjang, karena kita bisa memahami sudut pandang mereka gitu. Itu contoh kecilnya ya, contoh sederhananya. Kalau dalam kehidupan nyata itu bisa jauh lebih kompleks gitu. Permasalahan itu bisa jauh lebih kompleks. Bahkan ya untuk hal-hal yang kebenarannya mutlak aja, misal ya Al-Quran itu bagi umat Islam kebenarannya itu adalah mutlak, karena Al-Quran itu adalah turun langsung dari Gusti Allah gitu. Kebenarannya itu mutlak, tapi penafsirannya aja itu masih bisa beragam-ragam gitu. Masih bisa beragam, bermacam-macam, banyak penafsiran itu yang berbeda dalam menafsirkan satu ayat. Itu banyak sekali gitu. Itu pentingnya kita punya pola pikir dengan memahami sudut pandang orang lain gitu. Jadi kita itu jadi tidak fanatik terhadap apa yang kita yakini sebagai kebenaran, dan kita juga tidak memaksakan orang lain
terhadap pemahaman kita gitu. Jadi kita tidak memaksakan orang lain, kamu tuh harusnya gini ya, kamu harusnya gini. Enggak, kita enggak jadi gitu. Enggak jadi mendikte orang lain harus sesuai dengan kita. Kita bisa memahami apa yang mereka yakini gitu. Itu ya teman-teman. Apalagi nih ya, bentar lagi mau musim pemilu, itu biasanya banyak hoax bertebaran, banyak banyak perdebatan di sosial media. Itu gak usah terpancing dengan hal-hal yang semacam itu. Orang-orang yang melakukan perdebatan di sosial media terkait pilihan presidennya, itu kemungkinannya itu cuma dua. Satu, dia itu orang yang pintar dan dia memprovokasi. Dia sifatnya provokatif. Yang kedua, bodoh. Nah, orang yang bodoh ini adalah korban dari orang yang provokatif. Bodoh ini maksudnya tidak punya kemampuan berpikir tentang sudut pandang. Kalau buat aku, misal aku pilih calon presiden A, orang lain, jangankan orang lain, bahkan istriku pilih calon presiden B, itu gak ada masalah gitu. Aku punya seleraku ya, calon presidenku ya A gitu. Aku punya kriteria calon presiden adalah A. Misal istriku adalah calon presidennya B, ya gak apa-apa gitu. Itu gak jadi masalah gitu. Karena aku punya pemahaman sudut pandang, gak perlu berdebat terkait itu gitu. Apalagi ada yang sampai berantem kalau dari pengalaman pemilu sebelumnya ya, itu kan sampai berantem gitu. Nah, yang jadi korban itu biasanya ya orang yang bodoh, orang yang tidak punya pemikiran tentang sudut pandang, ini berpikir kritis. Ya, pokoknya yang pola pikirnya itu belum sistematis dan ilmiah gitu, belum terbiasa dengan hal itu. Gitu ya teman-teman. Kasihan sebenarnya kalau ada orang yang menjadi korban provokasi di sosial media gitu, sampai berantem antar keluarga, sampai keluar dari grup WA keluarga, kayak gitu-gitu kan nggak penting aslinya, nggak penting gitu. Orang yang provokatif tentu itu karena punya kepentingan, dia pengen misal dia sebagai tim sukses, atau dia bahkan buzzer yang emang kerjaannya cuma nge-share semacam itu gitu. Kayak gitu teman-teman. Yang jadi kasihan nanti adalah orang yang terprovokasi. Maka jangan sampai ini, mumpung udah mau 2024, ini 2023 udah mulai nih. Partai-partai udah mulai mencalonkan presidennya siapa gitu. Ini udah mulai nih, serangan-serangan kayak gitu tuh udah mulai. Jadi jangan sampai kita menjadi korban dari provokasi. Teman-teman mau punya calon presiden siapa terserah, bebas, dan tidak usah paksakan orang lain untuk sesuai dengan pilihan kita. Itu aja. Dan gak perlu berdebat juga. Dia punya kriteria pemimpin seperti apa terserah. Kayak gitu, bebas gitu. Dan kita lihat aja nanti di hasil pemilunya siapa yang lebih banyak dukungannya, gitu aja. Sesederhana itu, gak perlu ribut-ribut kan. Oke, mungkin gitu ya teman-teman. Saya harap teman-teman dengan nonton video ini jadi semangat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau yang nonton misal orang tua, lebih semangat lagi untuk mendukung putra-putrinya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Memang perguruan tinggi itu nggak menjamin masa depan si anak, tapi dengan si anak putra putri jenengan itu dimasukkan ke perguruan tinggi, paling tidak pola pikir putra putri jenengan itu akan menjadi lebih baik. Pendewasaan pola pikirnya itu akan lebih cepat gitu. Betapa banyak orang yang
yang udah tua umurnya tapi pola pikirnya itu masih sangat sempit, masih tidak suka dengan perbedaan, misalnya tidak suka dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya. Masih banyak orang-orang yang artinya secara pola pikir dia belum dewasa meskipun umurnya sudah tua. Saya harap semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa di subscribe teman-teman.